Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita akan memasuki ibadah hari ini. Silakan saudara-saudara untuk bersaat teduh, dan silakan siapkan hati pikiran saudara untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Musik terus akan dimainkan mempersiapkan kita untuk masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Mari kita akan membaca panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 5 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita akan naikkan satu pujian dari Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungguh alangkah baiknya. Pujian yang sangat indah sekali bagi kita, di mana pemeliharaan Allah sungguh luar biasa. Mari kita terus menaikkan pujian penyembahan. Besar dan ajaiblah karya.
kerajaan surga, Allah dan Bapa kami yang kami kenal, kami sembah hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Allah Bapa kami yang luar biasa. Engkaulah Allah Bapa kami yang patut disembah. Hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami karena besar anugerah-Mu kepada kami semuanya, sehingga saat ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan hati kami masing-masing supaya Engkau sucikan dan layakkan kami untuk menyembah-Mu. Dan menyerahkan ibadah kami hari ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya. Dan kami menyerahkan Tuhan firman-Mu yang hari ini akan ditahu, biarkan menjadikan pertumbuhan iman rohani kami, supaya kami dapat bertumbuh dan akhirnya kami dapat berbuah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini di dalam tangan kasih-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan menaikkan satu pujian Betapa Hati.
persembahan perpuluhan ini kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini Tuhan kami boleh mempersembahkan persembahan dan perpuluhan ini dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan setiap kami yang hari ini sudah memberikan persembahan, baik melalui harta kami, baik melalui jiwa kami, untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan kami, jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Cibinong, supaya Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur akan berkat-berkat Tuhan setiap hari. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini, supaya menjadikan beruntung dan berhasil. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini sebagai dupa-dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian penyerahan. Berkati persembahanku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dwi Kurniadi. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk bisa menerima berkat-berkat Tuhan hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita buat. Mari kita naikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang
pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di bulan yang baru ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini kita dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dengan pelayanan daring. Harus berdoa kiranya dalam waktu dekat ini kita bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di gereja kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa, minta pertolongan pimpinan Roh Tuhan untuk memimpin kita, buka hati pikiran kita dan biarlah dipenuhi oleh firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, kuasa-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memenuhi segala kebutuhan yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan memelihara, menjaga kami dari segala macam bahaya, baik dari orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang jahat, dari sakit penyakit, dari kecelakaan dan lain sebagainya. Engkau melindungi, menjaga kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala hal yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Dan tiba saat ini kami rindu memuliakan nama-Mu, memuji Engkau, ya Allah yang memiliki kehidupan dan memiliki segalanya. Kami rindu menaikkan puji-pujian, menaikkan syukur, bahkan menyembah Engkau melalui nyanyian, melalui doa dan melalui persembahan hidup dan persembahan harta kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu juga mendengarkan sebagian benar firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati, pikiran roh kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh menerima, memahami, mengerti firman Tuhan, dan biarlah pikiran roh jiwa kami dipenuhi oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini, biar nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah jemaat Tuhan terberkati melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami serahkan waktu ini, hati pikiran roh kami dan juga ruangan tempat kami berbakti. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita bertanya-tanya ketika situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita, situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan. Lalu kita bertanya, bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup kita? Kita yang sudah melayani Tuhan dengan setia, sudah banyak berkorban demi pekerjaan Tuhan, sudah banyak melakukan perintah Tuhan, sudah menuruti kehendak Tuhan, tetapi mengapa satu peristiwa atau bahkan beberapa peristiwa yang tidak menyenangkan bisa terjadi di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan Saudara? Kita seringkali mempertanyakan, di mana keadilan Tuhan? Orang yang kurang baik, mungkin bahkan orang yang jahat, tetap bisa hidup dan menikmati kehidupan dengan layak, bahkan berkelimpahan dari segi materi, dari segi kebutuhan jasmani mereka
terpenuhi semuanya. Tetapi mengapa orang yang setia mendapatkan celaka? Kita bertanya akan keadilan, akan kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali atau kita sudah banyak dijejali dengan satu konsep bahwa Tuhan membalas setiap perbuatan baik kita dengan segala kemurahannya. Kita seringkali diisi otak kita dengan teori ini, dengan faham ini, bahwa Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tuhan akan melakukan yang baik kepada orang yang bertindak sesuai dengan kehendaknya, dan Tuhan akan menghukum orang yang jahat, yang tidak mengikuti apa yang Dia kehendaki. Lalu tiba-tiba satu ketika orang-orang baik atau bahkan Bapak, Ibu, dan saudara yang sudah mengikuti firman Tuhan dengan baik, melayani dengan baik, ditimpa satu situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Nah, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu kita akan belajar saat ini berkenaan dengan hal itu, bagaimana kisah perjalanan kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan, tetapi Tuhan izinkan malapetaka demi malapetaka secara beruntun menimpa di dalam kehidupannya. Lalu kita dapat belajar bagaimana sikap Ayub dan bagaimana kebenaran yang Allah ingin tunjukkan di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam kehidupan masa Ayub juga memiliki pandangan seperti kebanyakan orang pada umumnya sekarang ini, bahwa orang baik akan dilindungi Tuhan dan tidak akan mendapat celaka. Ya. Bahkan lebih parahnya Bapak, Ibu, dan saudara, di masa pandemi ini ada pendapat sebagian orang, bahkan hamba Tuhan, yang berkata, kalau kita benar di mata Tuhan, maka kita tidak akan ditimpa malapetaka, tidak akan ditimpa musibah, tidak akan terjangkit COVID-19. Lalu realitasnya yang terjadi, banyak orang yang kita lihat baik, hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, juga terkena COVID-19. Lalu apakah kita akan menghakimi mereka? Loh, itu yang terkena COVID, itu orang-orang yang tidak benar di mata Tuhan. Apakah kita akan jatuh pada penghakiman seperti itu ketika kita punya konsep, punya pandangan bahwa orang yang benar, orang yang setia, orang yang berkenan kepada Tuhan tidak akan mengalami celaka, tidak akan mengalami musibah, tidak akan mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak enak. Di Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Ayub yang saleh, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan pun mengalami situasi yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 1, kita dapat melihat di situ bahwa Ayub adalah orang yang benar, bukan saja di mata orang, tetapi di mata Tuhan. Tuhan melihat bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Kita membaca di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8.
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, dari berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, di mata Tuhan, Ayub adalah orang yang setia dan saleh. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Ayub mengalami kemalangan demi kemalangan. Di dalam ayat 13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah orang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Maka hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, sebelumnya ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lalu iblis meninggalkan Tuhan dan terjadilah malapetaka, karena Tuhan izinkan segala hal yang terjadi atas kehidupan Ayub terjadi atas izin Tuhan. Nah, sementara orang itu berbicara, orang yang penggembala yang mengatakan bahwa lembu sapi sudah dirampas, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar setelah memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, segala kekayaan kambing, domba, lembu, sapi, unta dirampas habis, bahkan anak-anaknya pun habis. Ayub tinggal memiliki istri, dan istrinya pun rupanya juga meninggalkan dia. Padahal Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan mengakuinya, tetapi Tuhan juga mengizinkan hal yang buruk terjadi atas kehidupan Ayub. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih, dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa tidaklah 100% benar satu pandangan atau satu pemahaman bahwa orang yang baik itu tidak pernah atau tidak mungkin ditimpa situasi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang ditimpa, orang baik yang ditimpa satu kemalangan, itu tidak berarti orang itu adalah orang yang tidak baik. Ketika orang baik mengalami satu penderitaan, kemalangan, musibah, itu
belum atau tidak berarti, maksud saya, tidak berarti orang itu dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Belum tentu orang yang menikmati kehidupan dengan nyaman itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak selalu seperti itu. Memang Tuhan akan memberikan balasan kebaikan, akan dibalas dengan kebaikan, tetapi tidak selalu hal itu terjadi serta-merta. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam tokoh-tokoh di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang baik, tetapi juga dalam kehidupannya mengalami penderitaan secara lahiriah. Ada Petrus yang berakhir dengan kepenggal, dengan disalib dengan kepala terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Ada Paulus, ada Stefanus yang dirajam batu sampai mati, dan banyak lagi orang-orang yang baik tetapi mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tidak selalu kebaikan atau kehidupan benar selalu dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan. Tetapi di kekekalan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Di dunia ini belum tentu, tidak selamanya seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, bagi kita yang penting, bagi manusia yang penting adalah hikmat. Kita belajar dari kehidupan Ayub seperti itu. Apa yang dapat kita petik dari situasi kejadian seperti itu? Kita sebagai orang percaya, Ayub sebagai orang percaya, mari kita melihat bagaimana hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan harus kita ikuti. Di dalam Ayub pasal 28 ayat 20 sampai ayat 20 dan ayat 28 dikatakan demikian. Ayub 28 ayat 20. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Jadi dalam situasi orang yang baik ditimpa suatu musibah, lalu kita punya hikmat seolah-olah gugur. Orang yang baik akan dipelihara oleh Tuhan, orang yang jahat akan dibalas oleh Tuhan. Lalu hikmat dari mana asalnya? Ayat 28 dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi yang paling penting di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu dan Saudara, tetaplah kita takut akan Tuhan. Tetaplah kita menjauhi kejahatan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang baik di mata Tuhan. Sekalipun segala sesuatu akan menimpa kita, baik kebaikan kita alami maupun situasi yang tidak menyenangkan kita hadapi, kita jalani, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di dalam Ayub pasal 28 ayat 10 dan ayat 14 kita akan melihat bagaimana pandangan Ayub di dalam kehidupan yang dialami, situasi yang mengenaskan dialami, tetapi apa yang dikatakan Ayub.
ayat 10 demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimasukkannya. Jadi Ayub yakin akan hidupnya yang terus tetap harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Dia memiliki integritas, dia memiliki pendirian yang teguh, dia memiliki kehidupan yang luhur, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan dia akan terus mempertahankan itu seperti yang dituliskan di dalam Ayub pasal 28 ayat 20 dan 28 tadi. Ayub tetap mempertahankan kehidupannya yang benar di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah ujian, dan aku akan timbul seperti emas, dan Tuhan belum selesai mengenai aku. Dia yakin bahwa Tuhan akan mengangkat dia. Tuhan belum selesai. Dia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi yang serupa itu dimasukkan. Jadi dia percaya pada Tuhan 100%. Bahwa hidupnya di tangan Tuhan, Tuhan sedang memprosesnya, Tuhan sedang berperkara atas hidupnya, dan saatnya belum selesai. Ini sedang terjadi, sedang berlangsung. Dan Ayub punya harapan, punya keyakinan bahwa kejadian yang dia alami belum selesai. Dan Ayub tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih, sungguh luar biasa. Satu pendirian, satu kehidupan yang berintegritas, di mana Ayub di dalam kondisi yang terpuruk mempunyai keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidupnya, bahwa ini adalah sebuah ujian di mana dia akan timbul seperti emas. Itu berarti dia akan mempertahankan kehidupan salehnya, kehidupan yang baik. Dia tidak sekali-kali meninggalkan Tuhan. Ini yang luar biasa, yang semestinya saya dan saudara juga memiliki prinsip yang seperti ini. Di situasi apapun juga kita tetap hidup baik. Bapak Ibu, ada yang ada dalam kehidupan manusia itu, ketika manusia mengalami kemakmuran, ada banyak juga manusia yang meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Ketika manusia mengalami satu kehidupan yang tidak menyenangkan, yang tidak seperti yang diharapkan, banyak juga manusia yang meninggalkan Tuhan. Jadi akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara, kita harus berprinsip, baik senang, baik makmur, baik sukacita, baik sejahtera dalam hidup kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Atau dalam satu situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang terpuruk, jangan sampai kita mempermalukan Tuhan. Jadi oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Jadi cukuplah bagi kita, yang penting cukup.
segala sesuatu cukup, sehingga tidak berkelebih-lebihan sehingga lupa Tuhan, atau tidak berkekurangan sehingga kita mempermalukan Tuhan, melakukan kejahatan sehingga mempermalukan Tuhan. Yang penting adalah Bapak Ibu dan Saudara hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Mari kita membuka di dalam Ayub pasal 27 ayat 3. Ayub 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah, maaf saya salah buka. Saya buka di dalam Mazmur tadi. Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Bapak, Ibu dan Saudara, bertekad hidup benar, itu yang perlu kita lakukan. Di dalam segala situasi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, aku akan hidup benar di matanya. Luar biasa. Ini tekad yang harus juga kita tiru, yaitu hidup benar. Selain daripada itu, Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita juga harus yakin akan jaminan yang pasti dalam Tuhan. Ayub yakin akan janji dari Tuhan atas hidupnya, akan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, akan pemeliharaan Tuhan sehingga ia datang kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita mencari wajah Tuhan di situasi sulit, situasi terpuruk. Kita yakin akan perkenanan Tuhan, akan kasih setia Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa, mencari wajahnya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Tidak ada hal yang lebih indah, tidak ada hal yang lebih menggembirakan, menyukacitakan, menyenangkan selain daripada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang paling indah dibanding apapun juga. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita memandang wajah Allah, ketika kita memiliki keintiman dengan Allah, intimasi dengan Allah, kita memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita,
segala beban, segala penderitaan, segala apapun juga dapat kita tanggung di dalam Dia. Seolah-olah itu semua menjadi ringan dan enteng karena Tuhan menyertai kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita bertekad untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan walaupun situasi terpuruk dalam hidup kita. Yang kedua, kita memiliki sukacita besar ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan. Yang ketiga, kita percaya akan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, hidup semua orang. Tuhan berdaulat melakukan apapun juga dalam hidup ini. Mari kita percaya akan kedaulatan Tuhan. Ayub pasal 24 ayat 1. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencandangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya. Ya, ini kedaulatan Tuhan. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman, dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilan? Bapak, Ibu, dan Saudara, semuanya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bahkan orang benar, ya, mereka yang mengenal Dia, itu berarti orang yang dekat dengan Tuhan, dikatakan tidak melihat hari pengadilannya. Itu ada di dalam kedaulatan. Apapun juga atas hidup kita, kita percaya akan kedaulatan Tuhan. Ayo percaya bahwa Tuhan akan mengatur hidupnya. Ayo percaya bahwa memang episode kehidupannya belum selesai. Ayo mengalami masa kelabu, tetapi cerita belum usai. Rencana Tuhan atas hidupnya belum selesai. Di pasal-pasal selanjutnya dicatat dalam Alkitab bahwa Ayub juga mengalami masa pemulihan dari Tuhan. Kambing lembunya berlimpah, lebih banyak dari sebelumnya. Ayub diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup Bapak, Ibu, dan Saudara terasa sudah habis harapan, Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin banyak mengalami pencobaan, tetaplah kuat dalam iman Bapak, Ibu, dan Saudara. Ingat kembali kisah Ayub, seorang yang baik tetapi mendapat musibah yang datang silih berganti, bertubi-tubi. Kisah hidup Bapak, Ibu, dan Saudara belum selesai seperti Ayub, belum berakhir sampai di sini. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara di hari depan yang penuh dengan harapan. Yang penting bagi kita adalah percaya kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Tetap hidup benar di hadapannya, dan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan yang menjamin kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah itu kemalangan, apakah
apakah itu kelimpahan, apakah itu kesenangan, apakah itu kesedihan, apakah itu sukacita, apakah itu penderitaan. Serahkan pada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan yang menjamin hidup Bapak Ibu dan Saudara. Tetaplah hidup benar di hadapannya dan percayalah kedaulatan di tangan Tuhan. Tuhan sedang bekerja, ada harapan yang akan dijalani, yang akan terjadi kehidupan yang lebih baik dari hari sekarang ini. Mari kita tunduk kepala. Jika Bapak Ibu dan Saudara ada pergumulan dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara, taruhlah tangan kanan Bapak Ibu dan Saudara di dada kiri, dan angkatlah tangan kiri Bapak Ibu dan Saudara dan berdoalah pada saat ini bersama saya. Apapun pergumulan, apapun permasalahan, apapun yang terjadi dalam Bapak Ibu dan Saudara, yang menjadi pemikiran, yang menjadi selama ini menjadi beban, yang selama ini menjadikan Bapak Ibu dan Saudara kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan, tetaplah hidup benar, dan Tuhan memiliki rencana yang indah dalam Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara belum berakhir hidup Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini hamba-Mu mengangkat tangan, menyerahkan hidup seluruh jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, setiap tangan yang terangkat ke atas, setiap tangan yang menempel di dada, di mana ada beban, ada penderitaan, ada kesesakan di dalam dada. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Bapa, kiranya Engkau angkat segala beban, segala penderitaan, segala kesedihan, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua beban, pergumulan, persoalan, biarlah Engkau buat menjadi ringan. Engkau berikan jalan keluar, ya Tuhan, karena Engkau punya rencana yang baik. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau mengerjakan bagian-Mu Tuhan, menguatkan, mengokohkan kami, meringankan beban kami. Biarlah Engkau kuatkan kami Tuhan. Biarlah kami mengerjakan di bagian kami, yaitu tetap setia, tetap hidup benar di hadapan-Mu, tetap meyakini kedaulatan-Mu Tuhan, dan tetap meyakini akan janji. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, seperti janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya kelegaan dan sukacita Bapak Ibu dan Saudara alami. Marilah kita akan menyanyikan satu nyanyian responi firman Tuhan ini. Tiada yang
Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh dahsyat, Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami datang kepadamu pada saat ini Bapa. Kami mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu memelihara kami hari lepas hari. Kalau saat ini kami mengalami kesulitan, kalau saat ini kami mengalami penderitaan, kalau saat ini Tuhan kami mengalami musibah, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau Allah kami yang berdaulat. Engkau akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan pada waktunya nanti Tuhan, kami akan merasakan bagaimana tangan Tuhan angkat kami dan tangan Tuhan membelai kami, menegakkan kami, mengokohkan kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Abang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan, maksudmu Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami lebih dari segala-galanya, dan Engkau memiliki rencana yang indah, yaitu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menguji kami supaya kami timbul seperti emas, dan kami akan tetap melakukan yang baik, yang benar, yang mulia, yang luhur di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Terima kasih Bapa. Kami akan terus percaya kepadamu, Pak. Engkau berdaulat atas hidup kami, dan Engkau memiliki janji yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bila kami pulang dengan sukacita, bila kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur, karena berkat yang daripadamu ya Allah Bapa, pertolongan kekuatan yang daripadamu ya Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pimpinan dan karunia-Mu Roh Kudus menyertai kami sekalian. Bapak Ibu dan Saudara, angkatlah tangan Bapak Ibu dan Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan terus menyertai Bapak Ibu dan Saudara